Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi. Masih dengan saya Mr. Kong, sang legend dari Purwonte Beranta guys. Topik kita kali ini membahas permintaan ada beberapa teman kita yang menanyakan spesifik spear gun. Spear gun itu perbedaannya yang panjang dengan yang pendek ada di mana? Nanti ada narasumber kita yang akan menjelaskan tentang perbedaan spear gun tersebut. Jadi nanti Pak Erwin yang akan menjelaskan perbedaannya dan akan dipakai di mana. Oke guys, pada beliau dipersilahkan. Oke, makasih Om Kong. Seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Mr. Kong, itu ada beberapa teman-teman ya, kawan-kawan yang nanyain apa bedanya atau fungsinya ya Om Kong ya. Fungsi daripada masing-masing gun dilihat dari ukuran ya, dari size panjang daripada gun. Ini ada 4 jenis gun dengan tentunya memiliki panjang yang berbeda-beda. Ada yang panjang banget ini ya, ini panjang sekali ini. Terus ada yang medium, panjangnya agak lah ya, agak panjang sedikit, 115 Pak, crazy ya. Dan ini ada yang pendek, 1 meter. Ini sangat pendek sekali yang ini. Nah, kita mulai dari yang panjang. Ini spear gun panjangnya untuk barel saja 130 cm plus handle dan muzzle ini sekitar 145 cm. LOA, length of all-nya ditambah dengan apa namanya shaft ini sekitar 165. Jadi ini lebih tinggi daripada badan manusia ini ya. Coba nih ya, kita lihat. Tinggi sekali ya. Lebih tinggi daripada ini. Panjang semuanya. Nah, ini gun yang paling panjang. Ini jenis Omer ya, HF130. Kegunaan daripada gun ini tentunya ini nggak bisa dipakai di area dermaga seperti ini guys, karena jarak daripada apa itu namanya tiang antar blok. Tiang antar blok di dermaga itu aja sekitar 150 cm, sedangkan panjang daripada gun ini sendiri sampai 165. Jadi ketika kita akan melakukan manuver ya, manuver swing kiri, swing kanan itu susah sekali. Kadang-kadang ini nyangkut di dermaga gitu ya, di tiang dermaga. Jadi tentunya untuk gun panjang seperti ini 130 cm, LOA nya sekitar 165 cm ini tidak efisien untuk digunakan di area dermaga. Tapi ini sangat efisien kalau kita lakukan di napo-napo dalam, aktivitas memanah di area napo dalam, napu yang dalam. Napu itu apa istilahnya? Napu itu karang dalam, karang yang ada di area di lepas laut ya, yang kedalamnya sekitar 10 sampai 20 meter. Ini sangat efisien karena kita bisa bermanuver swing kiri, swing kanan dengan leluasa. Kalau cuman swing atas, swing bawah itu enak, cuman kalau pas swing kiri, swing kanannya agak susah, sering nyangkut di tiang-tiang dermaga. Ini untuk yang gun panjang. Jadi untuk gun panjang ini enggak efisien dan tidak direkomendasi untuk dipakai di area-area dermaga atau area-area yang space-nya sempit ya, yang susah untuk bermanuver. Oke, terus lanjut ke jenis gun yang medium. Ini Crazy Geronimo, panjang barelnya 115 ya, length of all-nya sekitar 125 cm ya, cukup jauh.
perbedaannya dengan yang tadi sekitar 40 ya, 40 cm. Ini lumayan efektif untuk di area dermaga karena panjang LOA-nya, length of all-nya ini dari handle sampai ke ujung shaft ini sudah kurang dari 150 cm. Ini bisa bermanuver swing kiri, swing kanan ya dengan sangat leluasa, dan ini selalu dipakai oleh Mr. Kong untuk di area dermaga dan sudah banyak memakan korban ya. Ini sudah terbukti ya, sangat efektif untuk trip kali ini yang berhasil mengangkat beberapa ikan target yang lumayan besar karena memang enak untuk manuver-manuvernya. Ini yang panjangnya 115 cm ya untuk barelnya. Ini cukup efektif, dan ini jenis medium ini bisa dipakai untuk area yang luas juga, yang areanya punya area yang luas, yang nggak sempit ya, bukan di area dermaga, di tempat lain juga bisa. Ini cukup nyaman untuk kita pakai ya. Dan yang ini kategori yang sudah small ya, ukurannya yang pendek. Ini cuma 90 cm, LOA-nya ya 100 cm ya, plus handle, muzzle sama ini ya 1 meter ya, 1 meter 10 cm lah ini. Ini sangat efektif dan efisien kalau kita gunakan di area dermaga seperti ini, dimana jarak antar tiang ini 150 cm, ini cuma 90 cm panjang barelnya, jadi sangat enak kita manuvernya. Jadi kalau ada ikan gitu kita tinggal atas, bawah, swing kiri, swing kanan. Pak, apakah juga bisa dipakai malamnya? Untuk jenis gun yang pendek itu bisa dipakai untuk malam. Jadi ada yang small kayak gini, ada yang sangat kecil sekali ya. Ini sangat pendek sekali ini. Ini khusus untuk spero malam ini ya. Nah, karena kalau malam itu kita nggak perlu gun yang panjang, cukup pendek saja. Karena ikannya posisinya ikan lagi pada tidur ya. Jadi nggak aktif itu ikan, jadi kita bisa shoot ikan dengan jarak yang sangat pendek, dan justru ini sangat efektif ya. Kalau malam kita rekomendasikan dengan jarak dengan panjang ya, maksudnya dengan panjang gun yang hanya sekitar 75 ini ya, 75 cm, dan tentunya ini sudah didesain untuk panah malam. Cukup dengan satu rubber ini untuk mempersingkat waktu juga dan sangat cepat ya kan. Kemudian simple, monoline-nya nggak ribet, karena kalau malam itu ikannya nggak aktif ya, pada tidur semua, juga enak gitu ya untuk manuver-manuvernya. Oke guys, kegunaan dan spesifikasi gun panjang dan pendeknya itu sudah dijelaskan oleh beliau. Untuk lebih jelasnya tentang panjang dan pendeknya gun dibuktikan oleh hasil nanti. Oke guys, kita lanjut sebentar ngopi dulu. Ini size Arab, size Eropa, size Asia, yang ini size Indonesia. Nggak terlalu, kondisi air keruh dan ikan banyak, cuman ya itu visibility sangat jelek, sekitar 1 meter 1,5 meter, susah sekali untuk membidik target ya. Apalagi ikan GT juga, waduh sangat liar sekali. Cuman ya dapat segini lah umpuk, disyukuri saja. Oke guys, terima kasih. Oke guys, jadi kira-kira maksudnya ini
perbedaan gun panjang dan pendek ini sebenarnya di mana DP titik? Karena di awal-awal kita mencoba untuk sport fishing, yang panjang yang ada di pikiran kita itu semakin panjang, iya, semakin gagah ya, semakin mantap gitu kan. Tapi pada kenyataannya nggak seperti itu Om Kong, ya kan? Ini Omer HF 130 ini awal gun saya punya ini, saya beli karena pemikiran saya waktu itu makin panjang gun itu makin banyak ikan kita dapat gitu kan, seperti galah gitu kan. Tapi belakangnya akhirnya apa? Nggak dipakai, KDCK kan jadinya kan. Jadi yang pendek juga ternyata terlalu pendek. Cuman dipakai di malam gitu kan. Karena kalau kita pakai yang macam ya gini, yang medium aja itu setengah mati loh, ribet loh ini. Ribet banget loh. Pakai 2 karet lagi. Aduh, pakai ini lagi. Reel. Keburu lari ikannya. Jadi yang jadi malah yang pendek-pendek, yang macam ISO. Gini. Predator ini ya. Ini kan ISO Predator ini memang merek gun atau MVD Om Kong? Oh, MVD Reso ya. MVD ini. Tapi ini udah di istilahnya udah diprenteli udah di ya kita gantilah. Dari originalnya kita udah ganti. Jadi pembeliannya untuk dirusak. Sah. Karena untuk mencari nyaman toh, intinya ada kenyamanan. Betul. Jadi gun dari yang panjang sampai yang pendek, intinya adalah kenyamanan. Dimana kita nyaman. Ya. Jadi ketika kita nyaman, otomatis akurasi, akselerasinya semakin bagus. Ya. Nah, itu panjang gun guys. Karena pada dasarnya yang panjang lebih banyak kita pakai di laut-laut dolom, atau di napo-napo dolom, atau di karang-karang di tengah laut, ya. Kalau di pinggiran masih mending kita gunakan yang medium lah, 115. Dan ada yang 90 yang Reso 160. Dan lebih pendek lagi kita pakai diperuntukkan hanya untuk malam. Karena pada dasarnya malam itu ikan tidur dan ikan bodok. Tidak tahu kenapa, tapi pada dasarnya kita akan lebih banyak kalau kita menembak malam, kita mengejar kuantitas atau kualitas. Jadi kita mengejar banyaknya. Kalau kita menembak siang, kita mencari kualitas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.